Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyyi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Faqala sayyidina ma'ana al-hadim Muhammad bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Abi Haddad al-Alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila anqal. Wa qala sahibu ghayatil qasdi wal murad qala radhiyallahu anhu man ufiya min ma'asillah wal mukhalafah li amrillah wa ufiqa lil jiddi fi ta'atillah wa wajhillah faqad faza bil afiyah min Allah. Ja'alana Allah wa iyyakum kadhalik wa tafaddala 'alaina bima hunalik hatta nalqahu wa huwa 'anna radin. Dan berkata pengarang kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, beliau berkata, barang siapa yang diberikan afiah, yang diselamatkan dari perbuatan maksiat kepada Allah, dan diselamatkan dari melanggar perintah Allah, dan diberikan taufik, kekuatan untuk semangat di dalam taat kepada Allah dengan ikhlas, maka dia benar-benar sukses, berhasil mendapatkan yang namanya afiat yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, al-afiyah yang sebenar-benarnya itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat dan melanggar perintah Allah, serta diberikan taufik untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna afiat yang selanjutnya. Sehingga orang makna afiat adalah diselamatkan dari melanggar perintah Allah. Karena penting, selamat dari maksiat kepada Allah. Karena berbuat taat itu relatif lebih mudah daripada meninggalkan maksiat. Orang lebih mudah untuk istiqomah berbuat taat daripada istiqomah meninggalkan maksiat. Karena perintah ini memang lebih dicintai karena perintah ini ya, banyak hal-hal positif bagi orang yang melakukannya. Orang yang melakukan ketaatan itu lebih mudah diberikan apresiasi, lebih mudah disanjung oleh orang-orang lain yang melihatnya ketika dia istiqomah taat kepada Allah. Maka orang lain akan menyanjung-nyanjung dirinya. Namun tidak sebaliknya, ketika dia berusaha istiqomah untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, bisa-bisa yang didapatkan adalah cacian dari orang-orang di sekitarnya. Contoh, orang yang rajin sholat berjamaah atau ibadah puasa, kemudian terdengar oleh orang-orang di sekitarnya, maka orang-orang di sekitarnya akan merasa takjub dengan keistiqomahan tersebut, akan berkata yang baik tentang orang itu karena dia istiqomah berbuat taat. Namun ketika dia berusaha istiqomah meninggalkan maksiat, ya, seperti contoh ketika dia duduk dalam satu kumpulan, kemudian di antara orang-orang ada yang mulai pembicaraannya itu mengarah kepada ghibah, Ketika orang yang berusaha meninggalkan ghibah itu ingin meninggalkan ghibah atau mendengarkan ghibah, dia ingin meninggalkan ghibah, hatinya tidak enak, ingin menghargai orang yang ngomong.
Andai kata dia langsung menutup mulutnya, jangan ngomongin orang, jangan membicarakan orang, pasti dia akan lebih dihujat, dibilang negatif, lebih dibilang negatif. Padahal itu lebih baik daripada istiqomah berbuat taat. Ketika seorang datang kemudian membicarakan orang lainnya, kita mudah dengarkan, tidak enak kan gitu, sungkan. Padahal kita tahu itu dosa. Kalau kita hentikan, takut dia perasaan. Ketika dia perasaan, nanti omongannya macam-macam nanti. Nah, sehingga orang yang istiqomah dari meninggalkan maksiat itu lebih sulit, itu lebih sulit daripada berbuat taat. Hingga maksiat ini meninggalkan maksiat yang merupakan derajat yang lebih tinggi daripada berbuat taat. Hingga dikatakan amma ta'ah fa yusinuhal bar wal fajir. Adapun ketaatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik dia itu orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik, misalkan ada seorang pencuri, misalkan kebiasaannya mencuri atau merampok, pasti dia ketika hari Jumat dia ikut Jumatan. Ketika sholat, di antara mereka juga melaksanakan sholat. Ketika masuk bulan Ramadan, mereka juga puasa di bulan Ramadan. Tapi dia sulit menghentikan aktivitas pencuriannya itu, sangat sulit menghentikan aktivitas negatifnya itu. Orang yang suka berbohong, suka menyebar fitnah, itu bukan orang gak sholat, itu orang sholat. Orang yang menyebar fitnah itu orang bahkan ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, tapi tetap dia menyebarkan fitnah. Sehingga bisa diketahui taat ini lebih mudah untuk dilakukan daripada meninggalkan maksiat. Amma ta'af fa yusinuhal bar wal fajir. Kalau taat itu bisa dilakukan oleh orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Tapi kalau orang yang meninggalkan maksiat, itu yang hanya bisa melakukannya hanyalah orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang mendapatkan derajat as-siddiq, orang yang benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhafuna fillah laumata laim. Dia tidak takut cacian orang yang mencaci. Yang penting dia tidak melakukan maksiat. Ini luar biasa. Tidak ngurus orang mencaci, orang ngomongi dia apa. Yang penting saya istiqomah, tidak melanggar perintah Allah. Ketika ada seseorang berusaha untuk menggiring pembicaraan kepada ghibah, itu sesuatu yang haram, dia langsung hentikan. Minta maaf, ini tidak boleh. Oh, ini kan hebat ini. Ini hebat. Oh, dia perasaan nanti orangnya tidak peduli. Dia tidak peduli. Oh, nanti kamu malah dihujat sama yang lain karena menghentikan pembicaraan. Tidak apa-apa. Dia tidak takut daripada cacian orang yang mencaci. Ini luar biasa. Jadi dikatakan Amas-sabru fit ta'ah fatalatu mi'ati darajah. Orang yang sabar melaksanakan ketaatan itu dia akan mendapatkan 300 derajat di sisi Allah. Kemudian adapun orang yang sabar untuk meninggalkan maksiat, dia sabar dari cemoohan orang lain, yang penting dia tidak melakukan maksiat, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat daripada derajatnya ketaatan, yaitu 600 derajat. Kan luar biasa. Kita lihat banyak orang yang istiqomah dalam perbuatan taat, tapi tidak mudah orang yang sama melakukan istiqomah daripada menjaga pendengarannya dari hal-hal yang haram, menjaga penglihatannya dari hal-hal yang haram, menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang haram. Ini sedikit sekali orang yang bisa melakukannya.
orang yang melakukan sabar terhadap maksiat, ya, maka tidak bisa melakukannya kecuali dia itu orang-orang as-siddiqin. As-siddiqin ini orang-orang yang sungguh-sungguh jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak peduli dengan cemoohan orang yang mencemooh. Nah, orang yang diberikan seperti itu diselamatkan oleh Allah daripada perbuatan-perbuatan maksiat dan melanggar perintah Allah, serta bukan hanya itu, diberikan taufik untuk terus semangat di dalam ketaatan kepada Allah. Dia selain meninggalkan maksiat, ibadahnya kencang, maka faqad faza bil afiyah min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah orang-orang yang benar-benar sukses mendapatkan yang namanya al-afiyah. Al-afiyah yang sesungguh-sungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.